BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Bersama saya, Dian Insani Amarwati, atau Sobat Pembelajar boleh memanggil saya Iyun. Nah, kali ini edisi spesial kita mau membahas mengenai pembangunan zona integritas. Saya yakin nih, Sobat Pembelajar pasti udah familiar kali ya dengan istilah zona integritas. Tapi apa Sobat Pembelajar tahu apa itu zona integritas? Nah, kalau yang itu saya nggak yakin nih, Sobat Pembelajar sudah tahu seluruhnya mengenai pembangunan zona integritas. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan ngobrol seru nih dengan Bumil cantik. Ada Ibu Rindang Puntilaras dari perwakilan Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mbak Rindang, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Iyun. Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Makasih ya Mbak ya, udah disempetin nih. Alhamdulillah baik, sehat terus. Makasih loh Mbak udah disempetin datang nih. Di sela-sela kesibukannya kan di Kalsel juga pasti sibuk banget ya. Ya, alhamdulillah. Harus disyukuri. Iya. Iya. Saya yakin nih, pasti Sobat Pembelajar juga pada penasaran kan ya, kenapa sih yang diundang nih Mbak Rindang nih buat ngomongin zona integritas. Nah, sedikit bocoran, nanti kita bakalan obrolin lebih banyak lagi sih di belakang. Kalau perwakilan Kalsel ini adalah 2 di antara 47 perwakilan yang, bukan perwakilan ya, Satker Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPK yang sudah berhasil mendapatkan predikat WBBM. Predikat WBBM itu apa? Nanti kita bahas di belakang ya. Dan hebatnya lagi, seluruh Indonesia ya, per tahun 2021 kemarin, baru ada 139 satuan kerja pembangunan ZI yang sudah berhasil mendapatkan predikat WBBM. 139 dari, nah ini darinya yang menarik nih, 7.583 Satker Bangun ZI. Jadi Kalsel ini termasuk 1,8%-nya dari 7.000 seluruh Indonesia. Benar-benar membanggakan ya. Di BPK sendiri kalau ada 2 kayak nggak salah Bu Rindang ya. Ada di Pusdiklat sama satu lagi perwakilan Kalimantan Selatan. Ini hebat banget. Jadi pas banget kalau hari ini kita spesial ngobrol sama Mbak Rindang. Yang setahu saya nih yang seksi sibuknya nih di perwakilan Kalimantan Selatan ya Mbak Rindang ya. Dalam rangka membangun ZI. Mbak Rindang, oke kita langsung aja ya nanya-nanya ke Mbak Rindang. Oke, Mbak Rindang kan di perwakilan Kalimantan Selatan kemarin ikut proses membangun ZI di perwakilan Kalimantan Selatan hingga akhirnya mendapatkan predikat WBBM gitu ya Mbak Rindang ya? Iya betul Mbak. Kalau gabung di perwakilan Kalimantan Selatannya sendiri mulai dari kapan? Gabungnya itu di 2020. Saya mulai bergabung di perwakilan Kalimantan Selatan. Sebenarnya langsung dapat limpahan tugas untuk ZI ini berat sekali karena emang sebelumnya nggak pernah tahu ZI itu barangnya kayak gimana, bahannya gimana, itu nggak ngerti sama sekali, blank gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, di BPK itu kan kita selalu didampingi oleh tim TPI ya, Mbak Iyun dengan timnya dan rekan-rekannya Pak John juga itu alhamdulillah sangat supporting sekali. Jadi untuk yang termasuk saya yang baru itu tidak butuh waktu yang lama gitu lah, dan teman-teman di TPI sendiri juga sangat komunikatif, sangat informatif juga. Jadi alhamdulillah saya juga merasa terbantu ya, saya dan teman-teman di tim pembangun di Kalsel itu juga sangat terbantu sekali gitu. Apalagi kan ketika saya masuk sudah langsung mengejarnya WBBM, udah bukan WBK lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih sangat-sangat terbantu banget gitu. Oke, terima kasih. Tapi aku mundur dikit ya Mbak Rindang, biar kita nggak loncat. Jadi langsung soalnya ada tim pembangun, WBK, WBBM nih. Takutnya Sobat Pembelajar agak miss nih. Itu tadi istilah-istilah apa. Mbak Rindang, boleh dong kita ngobrol dulu. Sebenarnya zona integritas itu apa sih? Dan kenapa sih kita masih membangun zona integritas gitu? Oke. Kalau sekilas ya, kalau zona integritas itu adalah bagian dari reformasi birokrasi. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, di Indonesia sendiri itu
khususnya di Menpan itu sendiri juga mereka memiliki Renstra untuk pembangunan reformasi birokrasi, artinya perubahan dari yang bad government menuju ke good governance. Nah, sebenarnya tuntutan dari masyarakat itu sendiri akhirnya tuntutan dari masyarakat itu sendiri yang akhirnya menuntut pemerintah untuk menjadi lebih baik ya, menjadi akuntabel gitu. Nah, caranya bagaimana gitu? Salah satu caranya adalah dengan membentuk suatu reformasi birokrasi. Nah, salah satu bagian dari reformasi birokrasi adalah dibentuknya zona integritas dari masing-masing satuan kerja. Nah, bisa dibilang juga zona integritas itu sebagai salah satu role model bagaimana suatu satuan kerja itu, kementerian atau lembaga atau badan itu bisa menjadi satu contoh pembelajaran, satu satker yang sudah dianggap sudah menuju ke arah good governance gitu. Kalau ya menurut saya begitu Mbak Ion. Dan mudah-mudahan benar ya. Tapi keywordnya tadi kalau nggak salah minimal ada 2 nih yang saya tangkap ya. Yang pertama ini adalah bentuk kecilnya dari reformasi birokrasi kayak gitu ya. Betul. Bentuk kecilnya reformasi birokrasi dan yang sudah mendapatkan yang membangun ZI nantinya akan menjadi percontohan sehingga yang kecil-kecil ini bisa mengakselerasi tujuan pembangunan reformasi birokrasi. Kalau nggak salah tadi Mbak Rina nyebutnya seperti itu ya. Kira-kira jadi role model ya. Berarti ini memang nanti satker yang udah mendapatkan predikat ini tanggung jawabnya besar banget ya Mbak ya? Banget Mbak, makanya ini sebenarnya tantangan juga ya, challenging banget gitu. Karena dengan tidak hanya dengan kita berjuang hanya untuk mendapatkan penghargaan ya, tapi bagaimana dari satker itu sendiri untuk tetap mempertahankan budaya kerjanya itu untuk selalu ada di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu yang sebenarnya PR ya. PR yang challenging banget gitu. Dari WBK kemudian menjadi WBBM. Nah, WBBM itu sendiri juga untuk mempertahankan itu luar biasa sih kalau menurut saya. Yang mungkin nggak. Aku suka nih statement yang barusan Mbak Rindang tadi itu loh. Bahwa perolehan predikat itu bukan akhir, tapi malah sepertinya jadi awal ya setelah mendapatkannya. Iya, jadi dalam pembangunan zona integritas lagi-lagi tujuannya bukan predikat itu tadi kan ya kalau tadi Mbak Rinda, karena mempertahankan mindset untuk selalu berbudaya kerja yang apa tadi yang tadi sesuai tujuannya pembangunan zona integritas itu yang malah lebih berat ya Mbak Rinda. Nah, itu yang lebih berat karena memang kan kita kan budaya kerja misalnya budaya kerja kita bentuk kemudian kita tanamkan. Nah sementara kita juga tidak bisa menghindari adanya pengaruh lingkungan ya, pengaruh perubahan lingkungan, pengaruh perubahan organisasi. Kemudian di masa pandemi gini kan itu menurut saya genjotannya harus double karena sebagian orang mungkin ada yang mengalami demotivasi tersendiri ya masing-masing. Nah itu yang harus selalu kita genjot semangat mereka gitu loh untuk mempertahankan budaya kerja kita juga, apalagi mungkin sebagian besar ASN yang ada di Indonesia itu adalah mereka sifatnya mungkin beberapa tahun sekali akan mutasi ke tempat yang lain dan kita harus menanamkan budaya kerja yang sama kepada ASN yang baru gitu, dan itu benar-benar challenging banget gitu. Menarik nih. Mindset dan budaya kerja itu juga ya. Memang PR berat yang harus selalu kita lakukan. Tapi saya balik lagi dulu nih. Nanti saya balik dulu. Tadi tuh ada sebutan BBK sama WBBM nih Mbak. Sebenarnya WBK sama WBBM itu apa sih gitu di pembangunan zona integritas? Oke, jadi memang di zona integritas itu untuk satuan kerja yang menuju reformasi birokrasi untuk mencanangkan zona integritas itu mereka memang harus kemudian seperti diberikan label ya Mbak, label atau penghargaan atau kita kalau mengistilahkan WBK atau WBM artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan memang berfungsinya adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, untuk membentuk suatu pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berdaya guna untuk masyarakat itu dimulai dari
internal di organisasi itu sendiri. Artinya si organisasi itu sendiri atau satker itu sendiri harus berintegritas, bebas dari korupsi. Makanya kenapa di WPK itu sendiri yang pertama kali harus diraih adalah WBK. WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang mampu untuk mencegah adanya KKN. Karena KKN itu sendiri diharapkan nantinya dengan KKN-nya itu mampu untuk dicegah, mampu menghasilkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena goalnya adalah good governance, itu tadi sih ujung-ujungnya seperti itu. Nah, kemudian WBBM adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang mampu untuk mencegah KKN dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Nah, harapannya sih semua satker yang telah memperoleh WBK itu diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan satker yang lain sih. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau mau ke WBBM mesti dapat WPK dulu gitu ya Mbak ya? Iya, kira-kira begitu Mbak. Gimana? Ya, harus mendapatkan. Jadi kita perbaiki dulu, diyakinkan bahwa satkernya itu berintegritas sehingga bisa memberikan next-nya itu WBBM yang tadi orientasinya adalah pelayanan publik gitu. Ya, Oke. Jadi yang pencapaiannya Kalsel sekarang ini yang sudah WBBM itu ya? Betul Mbak. Alhamdulillah. WBK-nya tahun berapa? Sudah kita peroleh itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya. Saya juga lupa ingat. Kemudian kita sempat vakum untuk nggak mengajukan WBBM dan kita mulai lagi di 2018. 2018 kita dapat predikat WBBM di 2021. Lumayan perjuangannya 3 tahun. 3 tahun itu 3 tahun berjuang. Kalau penilaiannya sendiri itu gimana, Mbak? Perlombaan atau gimana, instrumennya apa gitu buat bisa itu mendapatkan predikat WBBM itu? Untuk dapat predikat WBBM itu memang ada 6 unit pengungkit ya, memang yang diatur dalam Permenpan RB nomor 10 2019. Nah, di situ ada 6 unit pengungkit yang harus yang dari 6 unit pengungkit itu sendiri ada standar minimum nilai yang harus diperoleh untuk satker yang memang bertujuan untuk memperoleh predikat WPK atau WBBM. Nah, itu sebenarnya yang penilaian itu tidak mutlak langsung dengan penilaian dari tim Menpan RB ya Mbak ya, karena dari setiap satker itu kan kita juga ada tim penilai internal. Nah, dari tim penilai internal itu sendiri nanti yang akan membantu meng-guide itu satker di lingkungannya dia untuk mampu menerapkan dari 6 unit pengungkit itu sendiri. Nah, 6 unit pengungkit itu sendiri ada manajemen perubahan, ada penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik. Nah, dari unit pengungkit itu sendiri kemudian nanti akan diperoleh nilainya itu nanti akan dinilai setelah dari tim internal, kemudian akan dinilai oleh Menpan. Dan Menpan itu sendiri pada saat finalnya juga tidak sendiri karena mereka menggait Ombudsman dan KPK. Nah, itu tadi kenapa tujuannya menggait KPK dan Ombudsman, karena Ombudsman itu memang fokusnya orientednya pada pelayanan publik dan KPK itu sendiri pada pencegahan korupsi. Jadi ini sebenarnya upaya pemerintah sudah cukup baik ya untuk membantu untuk setiap satker itu membentuk zona integritasnya dan menjadi memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kira-kira gitu Mbak Yun. Tadi kan Mbak Rina bilang berarti kalau mau menuju WBK-WBBM itu penilaiannya itu berjenjang kalau nggak salah gitu ya, saya nangkapnya. Ada kita berarti membangun 6 ya Mbak ya? 6 unit pengungkit, betul. 6 unit pengungkit. Tadi ada manajemen perubahan, tata laksana, SDM,
akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik itu kompleks banget berarti ya. Maksudnya dari A sampai Z-nya Satker di situ semua kan ya? Iya betul Mbak. Sebenarnya krusial sekali. Sebenarnya memang ketika kita melihat dari 6 unit pengungkit itu, artinya adalah bahwa ketika kita mau membentuk suatu budaya kerja dan membangun suatu satuan kerja yang berpredikat BPK atau BPPM, memang diperlukan yang pertama itu adalah role model dari kepala Satker itu sendiri ya. Makanya kenapa kalau di situ, kalau yang saya tangkap ini ada manajemen perubahan. Kenapa manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah adanya komitmen itu tidak hanya dari bawah, tapi dari atas juga harus menanamkan komitmen ke jajaran yang di bawahnya. Jadi up to bottom. Nah, ini adalah salah satu yang paling penting dan paling krusial karena memang kepala satuan kerja itu menjadi motor penggeraknya di satuan kerja itu. Nah, kemudian ketika itu sudah mampu untuk dijalankan, nah itu kemudian nanti perubahannya akan terasa di bagaimana mekanisme cara kerja di satuan kerja itu. Nah itu tuh sebenarnya yang paling PR ya, karena diharapkan memang kepala Satker itu yang puncak pemimpinannya itu memiliki visi misi yang sama gitu. Kemudian kenapa ada tata laksana juga? Nah dari pola pikir yang sudah terbentuk itu, budaya kerja yang terbentuk, yang mulai ditanamkan, kemudian dilengkapi untuk mendapatkan hasil kerja yang berorientasi hasil, kemudian pekerjaan yang efektif, efisien, kemudian terbentuklah suatu e-office atau tata laksana yang baik di Satker itu. Tujuannya adalah supaya dalam internal sendiri itu juga tidak terlalu berbelit-belit prosesnya. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen sistem sumber daya manusianya, itu di mana masing-masing pegawai itu mampu untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi secara tidak langsung mereka punya keinginan sendiri untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, dari situ kemudian otomatis akan meningkatkan kinerja dari Satker itu sendiri, akuntabilitasnya akan menjadi jauh lebih baik. Nah, ketika itu menjadi lebih baik, diimbangi dengan penguatan pengawasan baik secara internal maupun dari eksternal itu sendiri. Apalagi mungkin BPK itu kan bukan suatu murni organisasi yang memberikan pelayanan publik gitu kan. Artinya pelayan publiknya mungkin kalau orang ditanya BPK itu ngapain sih gitu, apa sih pelayan publiknya itu apa gitu, kita nggak bisa bikin KTP gitu kan, nggak bisa bikin KTP, kita nggak bisa bikin apa yang dirasain, nggak ada gitu. Tapi memang tapi memang ternyata pelayanan itu sebenarnya salah satu tantangan juga gitu, bahwa sebenarnya BPK itu juga merupakan badan publik yang memberikan informasi publik. Nah, hanya memang kita perlu untuk membuat masyarakat itu jadi melek tentang ke BPK itu sendiri gitu. Nah, artinya kemudian BPK yang core bisnisnya dan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara itu manfaatnya memang itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang manfaatnya itu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat pada saat itu juga gitu. Ya memang nggak bisa langsung diterima, cuman manfaatnya itu bukan secara manfaatnya itu akan diberikan secara luas ya. Nah dari situ kemudian bagaimana BPK mencoba untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah di sini sih sebenarnya challenge-nya juga. Kenapa? Karena kita harus memikirkan apa sih form yang pas gitu ya buat orang-orang itu ngerti gitu loh, BPK itu apa sih? Oh BPK itu ini ya, BPK itu nggak hanya cuma sekedar mencegah korupsi doang gitu loh, BPK nggak cuma sekedar meriksa doang. Terus kalau BPK yang meriksa BPK siapa gitu kan pertanyaan
umum ya. Di mana-mana kan pertanyaannya Yes, sama. iya. Jangan sampai ntar kita singkatannya ke BPK aja banyak yang belum tahu kan ya Mbak ya. Pemadam itu. kebakaran lah. Ya Bedanya betul sama Mbak, benar. BPKP gitu ya. Yang simpel-simpel Bahkan- gitu masih banyak yang belum tahu juga ya. Nah, benar. Bahkan tuh kadang kita merasa BPK itu apanya BPKP gitu ya. Kadang orang nyebut kita juga Setuju. BPK itu sering salah sebut dengan BPKP gitu. Dan ujung-ujungnya misalnya dengan korupsi. Yang salah satu lagi yang memang yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat adalah ketika suatu sektor itu memperoleh opini dari BPK, misalnya opini WTP, tapi kok masih korupsi ya gitu. Itu sebenarnya salah satu PR juga, dan itu salah satu menurut saya sih bentuk pelayanan publik kita untuk kepada masyarakat. Mungkin bisa ditunjang juga atau disupporting juga oleh BPK Korpu untuk sobat pembelajaran gitu kan. Ini pas banget sebenarnya, pas banget karena BPK sekarang punya BPK Korpu yang jadi tempat kita untuk ibaratnya nimba ilmu, sharing knowledge yang paling oke gitu loh. Bagus banget kalau Berarti yang model-model kayak gini ini juga terobosan banget ya. Wah, Diklat Marina bener. setuju ya. Benar. Aku setuju banget, apalagi mungkin sorry Mbak sebentar ya. Oke. Misalnya ke depannya mungkin akan ada beragam tema yang bisa menyentuh masyarakat secara lebih banyak banget gitu loh. Kalau mungkin dari Kalsel kita hanya punya media yang tidak terlalu besar gitu kan, mungkin di BPK Korpu yang sudah ada tempatnya sendiri bakalan lebih banyak dengan mungkin tema-temanya yang tidak terlalu berat ya Mbak Yun gitu. Jadi semua level masyarakat tuh easy listening banget. Jadi kayak ngedengerin BPK Korpu tuh udah nggak kayak dengerin kuliah umum gitu ya. Oke, balik nih, nanti kita kepanjangan ngomongin ngomongin mimpi kita. Kita balik ke ZI Jaya. Yang itu nanti saya sampaikan tuh ke panitia. Tapi ini menarik ya, bahwa dalam konsep pembangunan sentra integritas pun penting buat kita untuk memahamkan kepada masyarakat apa layanan kita gitu. Nah, termasuk harusnya kita sendiri di BPK juga paham ya untuk apa layanan kita itu. Saya mundur dulu sedikit ke belakang. Tadi beberapa itu dari 6 komponen, dari manajemen perubahan sampai dengan peningkatan kualitas layanan publik kan yang komponen nomor 6 ya. Nah, tadi saya dengar beberapa keywordnya itu adalah komitmen, partisipasi, dan role model pimpinan gitu ya. Ini kunci suksesnya membangun zona integritas. Karena kalau saya lihat tadi memang kompleks banget ya Mbak ya, dari budaya kerja, terus otak, maksudnya mindset yang dibangun, setelah itu menyatu pada proses bisnis, e-office kalau nggak salah Mbak Rina bilang ya. Betul. Ada juga membangun tata kelola pemerintahan yang mutakhir begitu. Terus nanti harus ada penataan SDM, harus akuntabel, dan di seluruh prosesnya itu juga harus ada penguatan pengawasan sehingga akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik yang baik begitu ya. Dari ke-6 komponen yang dibangun itu. Ini saya bayangkan prakteknya sendiri itu gimana Mbak? Segitu kompleksnya gitu. Maksudnya kan kita sehari-hari nih ya. ZI itu apa memang kegiatan sendiri atau sebenarnya bagaimana sih Mbak? Dia menyatu di proses bisnis kita atau gimana tuh? Ya gitu, gambarannya tuh seperti apa kegiatannya gitu? Oke, kalau boleh cerita sedikit ya Mbak ya. Sebenarnya kan kita juga nggak serta-merta mengajukan kemudian dapat ya. Artinya ada perjuangan 3 tahun yang harus kita lalui gitu. Bahwa memang bahkan untuk dari WBK menjadi WBBM aja kita tetap harus tidak boleh ada case-case terkait kepegawaian atau integritas pegawai atau kode etik ya. Nah itu kan betul. Nah itu yang harus kita maintain terus, terutama dari role modelnya gitu, dari kepala satkernya. Dan itu yang harus terus kita ingatkan. Nah, alhamdulillahnya memang pada saat itu untuk kepala satker itu sangat konsen sekali. Jadi
beliau itu selalu menanamkan dan selalu mengingatkan kita gitu loh untuk on track gitu loh. Kita untuk on track, oke lah, ayolah kita kerja sama-sama gitu. Kita bangun Satker ini menjadi Satker yang jauh lebih baik gitu ya. Artinya semangat itu tertularkan juga gitu. Dan dalam berbagai bentuk kegiatan, role model Pak Satker sebagai role model pada saat itu juga memang nggak bosen gitu. Dan beliau selalu di setiap kali pelaksanaan pemeriksaan atau kegiatan apa, itu dia selalu mencoba untuk mengingatkan kita gitu loh, bahwa jangan sampai ada pelanggaran kode etik, artinya gitu. Jadi untuk kita melangkah menjadi Satker dengan predikat WBM. Nah, kalau bentuk kegiatannya itu sendiri, karena dengan adanya agen perubahan yang kita bentuk di Satker, kemudian komitmen dari Satker itu sendiri yang untuk terus maju, ayo kita, jadi dia mampu untuk membangkitkan semangat teman-teman yang kemudian ada demotivasi, masa iya kita bisa dapat gitu, kayaknya susah banget gitu kan. Tapi memang kenapa enggak gitu dicoba, artinya. Dan beliau itu juga termasuk orang yang pada saat itu mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, akhirnya kemudian muncullah beberapa inovasi-inovasi yang mampu membawa Kalsel mendapatkan predikat BBM. Salah satunya mungkin dengan adanya kita membentuk podcast itu. Podcast pada saat itu memang belum banyak ya, karena dianggap sebagai pada saat itu dianggap sebagai salah satu alternatif bagaimana kita tetap bisa menjalankan fungsi kita untuk sebagai badan publik yang memberikan informasi publik ya, atau keterbukaan informasi publik pada saat itu. Akhirnya dicobalah untuk membuat podcast. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat itu mampu untuk kita handle gitu loh, Mbak. Jadi kalau bentuk realnya itu adalah inovasi yang setiap tahun itu berkembang sesuai dengan kondisi pada saat itu gitu. Dan alhamdulillahnya sih pada saat itu Kalsel memang punya 4 inovasi unggulan untuk pelayan publiknya pada saat itu. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah memaintain pelayan publik itu, inovasi itu menjadi trademarknya Kalsel gitu, bahwa yang inovasi ini punyanya Kalsel nih gitu. Dia emang punyanya kita gitu, kita yang membangun, kita yang melahirkan itu dari kondisi-kondisi tertentu dan semangat kita gitu. Dan itu sih yang realnya kita lakukan sehari-hari ya, di luar dari mungkin administratif dokumentasi yang lainnya gitu. Inovasi itu tadi menarik ya, Kalsel punya 4 inovasi layanan publik yang itu jadi trademarknya Kalsel. Cerita dong Merindang, apa aja tuh? Kebetulan kami kita punya pelayanan publik live chat. Live chat itu bisa diakses di website www.kalsel.bpk.go.id. Nah, layanan itu berawal dari inisiasi bagaimana kita mampu untuk memberikan respon cepat tanggap kepada masyarakat yang ingin menanyakan apapun terhadap BPK gitu. Nah, itu bisa kita akses di situ. Silakan boleh dipraktekin juga Mbak, kalau Mbak Yun penasaran gitu. Boleh. Sorry, bentar. Gimana tadi? Buka websitenya Kalsel. Buka websitenya Kalsel, di situ ada langsung live chatnya ya? Ada langsung live chat, dan itu memang boleh. Kita respon. Pasti saya akan coba. Respon, insya Allah 1x24 jam langsung kita respon. Apa aja boleh. Bahkan dari pertanyaan yang sangat penting sampai pertanyaan yang nggak penting pun akan selalu direspon. Itu pertanyaan nggak penting tuh gimana? Emang ada yang usil gitu Mbak? Oh ada, jadi ada yang usil berapa jumlah ternak sapi di kabupaten apa gitu. Itu kita pernah dapat Mbak Yun, jadi tetap kita akan respon gitu.
Termasuk juga mungkin Luar biasa. mungkin misalnya agak serius dikit ya, seperti pengaduan masyarakat gitu. Mungkin ada yang dari masyarakat, pengaduan masyarakat kita cari gitu, gimana sih kita mau memberikan pengaduan kepada masyarakat ke BPK Kalsel gitu. Boleh lewat live chat, nanti kemudian akan ditindaklanjuti untuk mengisi form-form tertentu terkait dengan pengaduan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita membuka pintu kepada masyarakat yang ingin mencari informasi atau memperoleh data atau apapun lah yang mereka ingin tahu gitu. Nah, kemudian yang kedua kita punya namanya aplikasi ISI. Nah, ini aplikasi ISI itu sendiri itu juga bisa diakses di bisa kita akses di website kita juga, Mbak. Di situ juga ada. Nah, kalau aplikasi ISI ini berupa layanan informasi terintegrasi. Jadi isinya adalah data, informasi, akuntabilitas untuk seluruh pemerintah daerah Kalimantan Selatan maksudnya ya. Jadi kalau kita di situ pengen melihat berapa sih tindak lanjut yang sudah dilakukan, kemudian berapa sih profil daerah di masing-masing di kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, itu kita bisa buka di situ. Kemudian produk hukum BPK itu juga kita bisa akses di situ. Pemantauan TLHP juga bisa, statistik daerah juga bisa, dan di aplikasi itu sendiri kita terintegrasi dengan aplikasi Bank Indonesia, aplikasi kalau nggak salah ya, di KPK dan BPS. Jadi ketika kita mau cari statistik tentang tingkat kematian, tingkat kelahiran, itu pun bisa diakses di ISI. Jadi menurut saya ISI itu sangat ini banget ya, kompleks banget, yang dimana kita bisa dapat apa yang kita mau hanya dalam sekali klik untuk data dan informasi. Itu kemudian kalau yang isi tadi tuh web based, masuknya di BPK Kalsel juga ya? Ya, betul, Mbak. Oke. Yang live chat aku soalnya langsung cobain, Mbak, dan ini emang keren banget nih. Langsung ada yang respon soalnya. Karena inilah, emang saya kalau saya ini termasuk yang suka nyoba-nyobain nih, Mbak Ridang, dan memang responsif atas kebutuhan publik itu kan tanggung jawab yang susah banget ya, dan nggak semuanya itu tuh bisa seresponsif ini sih ya, karena saya yakin ngelola live chat itu kan harus standby terus kali ya, dan ini ya, keren nih, langsung dibalas. Ya, gitu, Mbak. Silakan lanjutin. Oke, lanjut ya. Kita punya lagi 2, yaitu Sekolah Keuangan Negara sama podcast Banua. Kenapa kita namanya Sekolah Keuangan Negara? Sekolah Keuangan Negara itu dan podcast itu sebagai media untuk sharing knowledge ya tentang keuangan negara. Sekolah Keuangan Negara itu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan fungsi BPK Kalsel khususnya ya, sebagai salah satu badan publik yang melaksanakan atau memiliki kewajiban untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Nah, kenapa bentuknya Sekolah Keuangan Negara? Karena kita mencoba untuk bisa masuk ke semua level manapun gitu, terutama untuk pengenalan BPK. Pengenalan BPK itu akan lebih baik ketika kita mulai dari yang dini, misalnya untuk yang sudah kita lakukan adalah kepada SMK, beberapa SMK, SMA, kemudian ada dengan beberapa university. Nah, kita mencoba untuk memberikan pengenalan terkait dengan BPK itu apa, pengenalan BPK, kemudian pengelolaan keuangan negara itu apa sih gitu. Nah, ini kemudian diharapkan dapat membentuk pola pikir kepada mahasiswa ya, atau kepada pelajar gitu, bahwa oke, BPK itu ternyata seperti ini ya gitu. Dan alhamdulillahnya itu memang
sangat bermanfaat ya dari beberapa testimoni yang kita juga dapat dari mereka. Juga mereka selama ini berkomentar, saya pikir BPK itu cuma bisanya galak-galak doang, mintain dokumen, narikin duit gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Ada memang ada pembelajarannya di situ gitu. Terutama yang kemarin kita pernah lakukan dengan beberapa SMK, itu kepala sekolahnya juga mengatakan juga memang salah satu kesulitan mereka adalah bagaimana terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab dana BOS gitu. Selama ini mereka apa sih yang salah dengan kita selalu kita dapat dana BOS terus selalu ada temuan gitu loh. Kalau sudah ada BPK, bendaharanya udah ketar-ketir gitu kan, pasti harus kembaliin gitu. Iya. Padahal sebenarnya kita di situ bukan untuk apa ya, untuk mencari kesalahan gitu. Tapi memang mereka kemudian boleh nggak kita minta ada SKN terkait dengan pengelolaan dana BOS misalnya. Oh boleh banget, karena apa? Karena ini akan membuka wawasan mereka, oh ternyata mengelola dana BOS itu seperti ini, sesuai dengan aturan ya gitu. Jadi yang akan kita sharing itu adalah bagaimana pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu gitu. Jadi kita tidak boleh keluar atau memberikan trik-trik bagaimana mengolah supaya tidak jadi temuan gitu kan, nggak seperti itu. Kira-kira seperti itu gimana? Kebetulan di Kalsel itu saat ini kita sudah ada dua agenda yang minta untuk dilakukan, tolong dong kita diadakan sekolah keuangan negara, salah satu dengan satu universitas swasta. Mereka minta untuk pengenalan BPK dan pengelolaan keuangan negara. Itu insya Allah nanti di akhir September, dan kemudian salah satu lagi dari organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan? Betul. Itu kemudian akan menjadi pertanyaan kan, hubungannya apa? Iya, gitu. benar, menarik nih. Apa hubungannya sama BPK? Betul. Ini menarik Mbak. Kenapa? Karena ternyata memang dari organisasi itu mereka sering mendapatkan hibah. Oh, I see. Iya, hibah ya. Nah, hibah itu kadang ada yang mereka dapat dari pemerintah daerah, ada yang mereka dapat dari pemerintah pusat. Selama ini mereka nggak tahu how to manage gitu kan. Karena mereka sistem organisasinya kan berbeda dengan sistem organisasi pemerintahan gitu. Mereka selama ini taunya hanya terima pakai gitu, sesuai dengan arahan ini dipakai untuk apa gitu, untuk kebutuhan mereka. Nah, ternyata memang hibah itu tidak serta-merta begitu saja penggunaannya gitu. Nah, itu yang mereka minta gitu. Boleh kita diberikan gambaran bagaimana sih caranya gitu kan, hibah yang seperti hibah yang mereka terima itu tuh harus bagaimana mereka kelola. Nah, itu kemudian nanti akan kita buatkan dalam satu bentuk SKN terkait dengan pengelolaan hibah gitu. Tapi kita memberikan gambaran umum, bukan kita melakukan BIMTEK ngajarin bikin laporan keuangannya gitu atau pertanggungjawabannya, itu nggak seperti itu. Jadi kita memberikan sharing. Kalau BIMTEK nanti ke Badiklat gitu ya mintanya. Nah, itu yang terakhir itu kita buat adalah podcast Banua itu Mbak, yang sekarang nampaknya beberapa satker juga udah mulai membentuk inovasi yang sama ya, membentuk podcast. Karena memang menurut saya podcast itu juga salah satu media yang sekarang lagi banyak diakses oleh semua masyarakat gitu, dan bisa diambil dari mana saja. Dan podcast itu sendiri sebenarnya kan bentuknya memang audio video ya. Jadi podcast itu singkatan dari apa ya? Broadcast kalau tidak salah. Dan karena memang awalnya itu bentuknya broadcast, jadi radio yang di broadcast gitu, yang bisa diakses di mana, bisa di-download, bisa diakses, didengarkan di mana saja, kapan saja. Dan menurut saya itu yang paling efektif as long as kita mengemasnya itu dalam bahasan yang simple dan gampang, enak untuk didengar gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sambil rebahan gitu bisa dengar, bisa dapat ilmu gitu kali ya. Nggak harus baca buku gitu, jadinya itu mungkin bisa lebih masuk gitu. Betul, apalagi kan. Jadi tadi apalagi kan inovasinya ada 4. Semenjak pandemi ini kan banyak kaum rebahan ya Mbak ya, dibandingkan dengan
mencoba untuk mengisi itu gitu. Iyalah, pandemi ini banyak hikmah sih ya. Rebahan aja dapat ilmu nih, kalau nggak gara-gara pandemi ini juga mungkin nggak kayak gitu juga. Saya tuh yang suka ini loh Mbak, dengan inovasinya Kalsel tadi, saya juga baru ngeh nih bahwa sebenarnya masyarakat kita itu juga peduli banget dengan gimana sih mengelola keuangan negara yang baik dan benar gitu ya. Nah, dengan adanya inovasi yang dibangun oleh Kalsel ini, memberikan mereka jalan, saya harus bertanya ke siapa gitu. Nah, si Kalsel ini memberikan wadahnya gitu mungkin ya. Ya, betul. Ini saya ingin tanya sebenarnya ide-ide inovasinya Kalsel ini itu dapatnya dari mana? Maksudnya benar-benar inisiasinya teman-teman di Kalsel atau mungkin jaring masukan seperti itu sehingga tahu kebutuhan masyarakatnya seperti ini atau gimana Mbak? Oke, jadi kalau di kita itu kan memang kita kan ada agen perubahan Mbak. Nah, agen perubahan itu sendiri memang setiap tahun kita selalu adakan pertemuan. Pertemuan itu kita membahas gitu, apalagi sih yang bisa kita berikan gitu. Dalam kondisi seperti ini, apalagi sih yang bisa kita wujudkan gitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berawal dari situ, kemudian kita juga melakukan survei kepada masyarakat. Nah, surveinya itu kita berikan kepada masyarakat eksternal sebagai pengguna layanan kita ya. Jadi kita mau menjaring sebenarnya apa sih yang mereka mau tahu dan apa sih yang mereka butuhkan dari layanan kita gitu. Nah, itu sebagai salah satu bahan yang kita olah kemudian untuk menghasilkan satu inovasi pelayanan yang baru, kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah sih survei ini lumayan berhasil ya, lumayan memberikan efek gitu, memberikan dampak. Dan untuk tahun ini kita mencoba untuk membuat satu survei online yang kita coba untuk bisa diakses oleh masyarakat dari 4 inovasi unggulan yang kita punya itu. Nah, dari 4 itu kira-kira masyarakat ini apakah mereka merasa sudah cukup atau mereka butuh satu inovasi itu belum memenuhi harapan mereka untuk memperoleh informasi publik atau pelayanan publik gitu dari BPK. Nah, itu akan menjadi salah satu inputan kita yang akan kita bahas bersama-sama oleh tim pembangun dan agen perubahan. Kira-kira kita bisa jadikan apa ini? Gitu. Biasanya, ini surveinya lagi jalan apa udah jalan? Surveinya insya Allah akan launching di bulan Oktober kali Mbak ya. Kenapa kita milihnya di akhir tahun? Karena memang kita mau melihat dalam 1 tahun ini bagaimana sih masyarakat itu memperoleh pelayanan dari kita. Kalau kita awal-awal atau tengah-tengah kayaknya mereka belum dapat apa-apa ya gitu. Mungkin kalau sudah di akhir tahun, nah nanti di trimester terakhir ini, mulai dari Oktober November ini akan kita hasil surveinya itu juga kita lakukan di 2 Mbak, eksternal dan internal. Siapa tahu memang dari internal sendiri teman-teman itu di luar dari agen perubahan mereka punya harapan, punya ide gitu yang bisa kita tampung gitu. Nah, ide-ide itu sendiri nanti akan kita coba kolaborasi dengan survei yang kita peroleh secara eksternal itu gitu. Nanti akan kita coba di launching di Oktober, insya Allah. Menarik pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mbak Rindang. Kalsel itu kan udah WBBM, udah nggak ada targetnya lagi, ngapain juga masih ngurusin ya masih harus mencari kayak gitu, itu goalnya apa gitu loh, kan nggak ada lagi, udah WBBM kan apalagi yang mau dikejar nih sama Kalsel sebenarnya yang kita coba. Jadi kembali lagi ke mindset yang ditanamkan ya dari Kepala Satker sebagai role model pada saat itu, bahwa yang kita cari adalah bukan penghargaan ya, penghargaan is not the end gitu kan, it's the beginning gitu. Jadi gimana sih kita mencoba untuk mempertahankan apa yang sudah kita peroleh gitu. Jadi pencapaian kita, kinerja kita, apa yang bisa kita berikan lagi kepada masyarakat gitu. Artinya nggak hanya cukup berdiam diri hanya dengan predikat selesai gitu kan. Karena memang kebutuhan untuk melayani masyarakat itu nggak berhenti gitu loh. Masyarakat itu sendiri tetap butuh kita. Artinya
kita nggak cuma bisa dapat WBBN and then gitu kan, udah dapat WBBN terus ngapain gitu. Ya itu artinya kita mencoba untuk terus tetap memberikan inovasi dan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat itu sendiri. Saya mundur dikit lagi. Kalau misalnya nggak ada ZI, Kalsel tetap mau berpikir untuk melayani masyarakat itu nggak, Mbak? Sebenarnya ZI ini seperti clickbaitnya ya. Jadi ada triggernya gitu, harus ada triggernya dulu. Gitu. Karena memang memang awal lahirnya reformasi birokrasi itu kan dari kejengahan gitu ya. Masyarakat tuh jengah dengan birokrasi kita yang terlalu berbelit-belit, korupsi yang terlalu banyak gitu. Akhirnya menuntut untuk terbentuknya akhirnya reformasi birokrasi itu. Reformasi birokrasi itu kemudian bentuk kecilnya diwujudkan di ZI itu. Jadi menurut saya sih ini adalah satu momen dan satu tools yang bagus banget ya buat satker kita untuk ada salah satu pendorongnya gitu, penggebraknya atau triggernya untuk menjadi satker yang lebih baik gitu. Karena dimulai dari ZI untuk meraih yang lebih besar lagi gitu ya, kayak yang Kalsel punya sudah WBBM tapi nggak berhenti gitu, karena yang lebih penting itu tadi itu kalau nggak salah mindset itu sudah terbangun ketika kita membangun ZI, sehingga tanpa even nanti ZI mungkin sudah nggak jadi program lagi, itu tetap menjadi di kepalanya teman-teman semua gitu kali ya Mbak ya. Itu dia. Terus ini Mbak, aku juga tertariknya gini nih, ini kerjaan kan repot banget ya, membangun ZI, membangun inovasi itu nggak ada loh di tusi langsung kita gitu kan, masuk di SKP kita gitu kan nggak ada ya ngurusin live chat gitu. Responnya teman-teman gimana Mbak? Maksudnya mereka support atau nganggap ini tugas tambahan atau gimana? Kalau artinya semua pekerjaan di luar dari SKP gitu pasti akan selalu jadi tugas tambahan. Cuman kembali lagi ada sedikit kepuasan ketika kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang lain ya. Ada sedikit kepuasan di situ, dan kembali lagi ke mindset yang ditanamkan pada saat memperolehan WBK dan pada saat perolehan WBBM itu. Mindset yang ditanamkan itu memang luar biasa ya. Memang nggak bisa serta-merta langsung kita pada saat itu disampaikan langsung merubah gitu. Jadi memang butuh proses. Nah, sesuatu yang berproses itu memang hasilnya bagus sekali ya menurut saya. Jadi teman-teman di Kalsel sendiri pun pada saat mereka harus melakukan itu, mereka melakukan dengan senang hati. Artinya ketika kita mau record podcast, orang-orang yang terlibat itu juga banyak gitu. Bahkan yang tadinya saya pikir dia bukan orang yang mau tampil, ternyata orang yang sangat bersemangat sekali gitu. Itu luar biasa. Dan teman-teman kebetulan kan kita kalau mau melaksanakan proyek inovasi kita itu kan nggak bisa kerja sendiri ya Mbak. Kita harus saling integrasi lah antara teman-teman di subak yang lain, kemudian dari teman-teman pemeriksa juga gitu, untuk saling bisa mengisi. Dan itu memang karena pola yang sudah kita bina dan kita bentuk kita tanamkan juga selama beberapa tahun itu, mereka itu sepertinya sudah auto aja gitu. Jadi kalau misalnya ada jadwal yang disampaikan, kita ngerjain ini, mereka dengan otomatis oke gitu. Jadi buah yang kita petik itu udah alhamdulillah bermanfaat juga gitu dari proses kita untuk menanamkan budaya kerja dan mindset setelah sekian tahun itu. Iya Mbak Rinda, tadi kan sempat disebutin ya bahwa membangun mindset itu kan memang berat, dan saya yakin di Kalsel itu ada tim kecil gitu yang menginisiasi, yang mengajak. Nah kalau di Kalsel ini siapa yang berperan dan apa yang mereka lakukan nih untuk mengajak teman-teman ikut berproses gitu? Karena ya kita tahu seperti Mbak tadi bilang kan, proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Ketika berhasil ya mereka akan enjoy gitu. Ya, kalau di kita kan memang ada tuh Mbak agen perubahan. Agen perubahan itu memang dipilih adalah orang-orang yang mampu memberikan
mampu berpengaruh. Artinya adalah orang-orang yang disenangi, orang-orang yang kalau ngomong akan didengarkan gitu. Nah, itu bahasanya ya. Itu yang kita bentuk dari situ. Kemudian dari situ kita mencoba untuk membuat suatu program atau kegiatan yang melibatkan banyak orang yang kegiatan itu adalah sebenarnya merupakan pekerjaan sehari-hari yang tanpa mereka sadari mereka melakukan itu gitu. Nah, salah satu inovasi kita juga adalah kita ada e-polling employee online kalau nggak salah. Gitu. Mbak, sorry. Polling employee online. Oh, polling employee online, semacam pemilihan pegawai terbaik. Oh, oke ya. Nah, itu kita ambil dari up ke bottom. Jadi tidak hanya level pejabat saja gitu. Jadi itu kita lakukan sekitar setiap satu semester itu kita lakukan pemilihan. Pemilihan itu kita juga ada kategorinya. Artinya yang kemudian terpilih adalah orang-orang yang mampu menjaga IIP-nya atau integritasnya, independensi, profesionalismenya dalam bekasan pekerjaan. Kemudian mereka tipikal orang yang mampu mengambil keputusan, orang yang mampu memberikan terobosan-terobosan baru. Nah, dari pemilihan pegawai terbaik itu kita mulai dari pejabat di eselon 4 sampai dengan PTT, pegawai tidak tetap. Nah, tujuannya memang menjaring ya, agar orang-orang itu secara tidak langsung mereka mau untuk meningkatkan kompetensinya mereka gitu loh. Jadi secara tidak langsung juga mereka berperan serta dalam mewujudkan satker yang lebih baik gitu kan. Dengan peningkatan kapabilitas mereka, kompetensi mereka, otomatis si satker itu sendiri juga menjadi lebih baik gitu. Nah, itu yang memang memberikan semangat tersendiri gitu buat masing-masing pegawai gitu. Nah, contohnya mungkin seperti itu sih, Mbak. Oke, jadi didekati mereka dengan suatu program yang menarik buat mereka, sehingga tanpa sadar mereka akan meningkatkan kompetensi dirinya sendiri sehingga akhirnya berguna buat organisasi gitu, kalau nggak salah ya, dengan kegiatan e-polling, penghargaan pegawai semacam itu ya. Itu masih jalan ya Mbak sampai sekarang? Soalnya tuh gini Mbak Rina, kalau penghargaan pegawai kalau di banyak tempat itu kan malah jadi kayak yang formalitas aja gitu ya. Jadi kalau di Kalsel ini benar-benar nanti penilaiannya itu tuh kompleks dan mengusulkan atau diusulkan atau gimana nih, sehingga mereka itu mau berdampak pada mereka mau untuk mengembangkan dirinya gitu. Kalau dari kita sih kita membuat kategori. Jadi artinya kategori ini yang setiap semester akan berubah. Jadi untuk pejabat eselon 3-nya yang akan menjadi tim penilainya. Nah, kita biasanya untuk pemilihannya itu sendiri seluruh pegawai kita masukkan, dan seluruh pegawai mempunyai hak untuk dipilih. Dan memiliki hak untuk memilih. Nah, nanti suara terbanyak akan diambil 3 sampai dengan 5 besar. Nah, dari situ nanti akan ada penilaian tambahan dari eselon 3 dan dari kepala satker. Nah, dari situ kemudian kita dapat hasil, dan ada memang beberapa pegawai yang selama 3 kali pemilihan berturut-turut mereka selalu mendapatkan suara terbanyak gitu. Nah, dia yang dapat suara terbanyak itulah yang kita berikan dia another achievement gitu, penghargaan yang lebih lagi gitu. Oke, menarik nih. Ini salah satu cara untuk membangun mindset ya, untuk membangun mindset, membangun budaya supaya mereka mau involve di proses perubahan yang emang kita mau tuju itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, Marina, saya mau nanya lagi nih, dalam rangka pembangunan ZI itu kalau nggak salah nih, saya pernah dengar itu harus ngumpulin dokumennya juga banyak banget ya. Ya,
Kalau untuk pengumpulan dokumen yang sudah saya sebutin tadi Mbak Yun, kan ada secara administratif juga harus kita lengkapi. Nah, itu kan sebenarnya dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi adalah dokumen-dokumen yang memang secara daily activity itu kita kerjakan gitu. Jadi artinya mengumpulkannya itu juga hanya tinggal collecting saja, nggak harus membuat sesuatu yang baru, tidak harus membuat sesuatu yang ini, karena memang prinsip dasarnya ZI itu adalah apa yang sudah ada, apa yang sudah kita lakukan itu yang dibentuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kita tidak membuat suatu pekerjaan baru kecuali memang ada beberapa inovasi itu tadi sih. Inovasi itu seperti kayak elevated dari yang sudah, kita bisa memberi apa sih yang lebih dari yang sudah ada gitu. Berarti kalau ada yang bilang nih ZI itu kerjaan ngumpulin dokumen itu salah ya Mbak ya? Dan nambah tugas untuk ngumpulin dokumen itu berarti bukan kayak gitu ya. Kalau tadi saya nangkep dari Mbak Rina berarti kan sebenarnya nih dokumennya itu tinggal nyomot dari pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Kalau itu seharusnya sudah dilakukan, membangun ZI itu bukan perkara yang terlalu sulit, kecuali memang yang tadi yang bagian inovasi elevated-nya gitu, memang perlu sedikit effort untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi terkait dokumen itu harusnya nggak masalah ya untuk Satker pembangun ZI manapun gitu, ketika memang tertib dokumen itu sudah dilakukan di Satker gitu kan ya? Ya, betul Mbak. Jadi memang kurang lebih sih seperti itu. Jadi misalnya terkait dengan administrasi pelaporan LHKPN, LHKPN itu kan sesuatu yang daily, setiap tahun kita lakukan. Nah, itu juga bukan sesuatu yang baru kan. Kita hanya kita bukan mempush ya. Jadi kita selalu mengingatkan ya, reminder, ayo yang belum lapor gitu. Itu memang setiap tahun juga kita lakukan gitu. Nah, itu hanya mengumpulkan apa yang sudah dilakukan, itu aja sih Mbak. Itu salah satu contoh. Mengumpulkan apa yang sudah dilakukan. Setuju saya. Saya jadi kebayang ZI ini nih bukan cuman ya, seperti menilai apa yang memang sudah menjadi proses bisnisnya kita, yang sehari-hari kita lakukan, ya itu aja yang digunakan di ZI, tidak perlu menambah-nambah lagi. Terlepas dari kegiatan inovasi yang memang kita perlu responsif sama kebutuhannya si stakeholder. Nah, Marina, saya mau nanya lagi nih, dengan segala inovasi yang sudah dilakukan di dalam pembangunan ZI, kerasa nggak dampaknya di dalam sendiri? Ada nggak kinerja yang naik atau apa dari dalam gitu dengan inovasi? Maksudnya inovasinya ini kan udah outward looking ya, memberikan manfaat buat si masyarakat. Nah, tapi kalau di dalam ada manfaatnya nggak? Oh, kerasa banget Mbak. Apalagi dengan inovasi unggulan yang kita punya Sekolah Keuangan Negara. Kita itu sebenarnya adalah mencoba untuk kita sebagai narasumber yang memberikan sharing knowledge itu tadi, kita mencoba untuk dibagi rata. Artinya tidak hanya orang yang itu aja gitu. Kita mencoba untuk meningkatkan capability teman-teman yang mungkin biasanya kan kalau sharing knowledge itu kita nyebutnya mungkin narasumber ya, atau pemateri. Pematerinya itu kan tidak selalu identik dengan pemeriksa gitu, dan tidak harus selalu dengan pemeriksa media misalnya. Oke, contoh terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi kita mau sharing knowledge kepada masyarakat, apa sih gratifikasi itu gitu. Saya dulu sempat salah juga mengartikan gratifikasi gitu kan Mbak. Terus bagaimana sih apa itu sebenarnya gratifikasi? Apakah semua pemberian itu merupakan gratifikasi? Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita coba jadikan tidak harus pemeriksa nih yang memberikan materi, mungkin dari teman-teman dari sebagian hukum misalnya. Nah, itu akan secara tidak langsung mereka mereka belajar kan, artinya mereka yang tadinya juga tidak paham akan menjadi paham gitu. Nah, termasuk juga terkait dengan pemeriksaan seperti SKN yang mau kita laksanakan untuk hibah, terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Mungkin sesuatu yang diulang-ulang, tapi ketika personnya atau pematerinya itu beda, otomatis yang mereka akhirnya juga menggali lagi, apa sih yang bisa kita sharing tentang pengelolaan keuangan negara gitu. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung
memberikan dampak ke dalam dan keluar juga, Mbak. Nah, berarti kalau yang tadi boleh ngajar di sekolah keuangan negara ini benar-benar partisipasi semua teman-teman ya, nggak cuma per person siapa gitu, tapi memang kita berikan kesempatan juga buat semua pegawai dia mengembangkan dirinya sehingga dia cukup layak untuk menjadi pengajar. Akhirnya mau nggak mau dia harus belajar, meningkatkan kompetensinya sehingga dia bisa menularkan ilmunya ke orang lain gitu. Iya, betul, Mbak. Menarik ya. Terus juga yang IEC itu aku tertarik nih, Mbak, karena katanya juga si Kalsel ini selalu juara ya JDIH-nya ya, gara-garanya juga diakselerasi gara-gara ada IEC ini ya, Mbak ya. Ya, jadi isi ini sebenarnya juga kita buatnya itu pintu, kita sebutnya itu pintu lagi. Jadi Kalsel itu kita punya 2 pintu, pintu yang kita buka. Yang satu dari live chat ketika orang mau bertanya apa aja yang mereka blind gitu ya, harus masuk dari mana nih, harus ngapain gitu, bisa dari live chat. Kalau mereka langsung mau masuk isi pun, itu mereka banyak juga yang mereka bisa akses, salah satunya adalah terkait JDIH. Nah, sementara JDIH kita sendiri itu memang sudah ada di websitenya Kalsel ya. Kalau Mbak Yun gabut juga nih ya, buka-buka website gitu, iseng kita juga punya JDIH di Kalsel gitu. Itu ada UJDIH perwakilan atau unit jaringan informasi dan dokumentasi hukum, itu bisa masuk di situ, dan di situ juga nge-link dengan peraturan bpk.go.id. Nah, informasi yang ada di situ tuh alhamdulillah kita selalu elevated juga, Mbak, setiap tahun, dan kebetulan di tahun ini kita udah menambah satu fitur lagi, yaitu perpustakaan hukum. Nah, di situ karena JDIH itu memang awalnya program kita adalah kita membuat perpustakaan digital nih, Mbak. Jadi Kalsel itu mau buat satu lagi perpustakaan digital. Jadi buat masyarakat yang mau akses itu, kalau di masa PPKM sendiri kan kebetulan di Kalsel PPKM-nya masih level 4. Emang kita agak susah ya kalau mau membuka akses tatap muka kepada masyarakat. Jadi kita mau mencoba menjembatani dengan membuat satu perpustakaan digital. Nah, ini kita wujudkan dengan perpustakaan hukum dulu, yang isinya adalah kita mencoba melingkan dengan berperpustakaan yang ada di university. Yang sudah kita jalin adalah dengan Universitas Lembung Mangkurat. Kita sudah ada MOU dengan mereka, kita juga sudah ada PKS dengan fakultas hukumnya. Di situ kita juga bisa mengakses informasi seperti jurnal kampus. Jadi buat masyarakat yang mau cari informasi di situ tidak hanya ada peraturan saja, tapi juga bisa tahu saya mau cari buku ini di mana ya. BPK Kalsel punya nggak ya buku ini gitu. Kalau nggak punya, adanya di sini, jadi saya bisa cari ini di sini gitu. Nah, ini kita juga seperti perpustakaan hukum terintegrasi lah. Jadi kita mencoba untuk membuat jaringan informasi terkait dengan itulah tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal yang bisa dimanfaatkan juga untuk pemeriksa gitu ke depannya. Biasa, Mbak, saya bayangin effortnya nih sampai bagaimana kita memotret apa yang diharapkan masyarakat, diterjemahkan dalam kegiatan, sampai kita mau membangun effort buat mengkoneksikan segala macam ini. Menarik banget. Siapa? Baik, Mbak Rindang, ini tadi cerita tentang suka duka perwakilan Kalsel membangun ZI ini luar biasa, saya rasa, dan sangat berinspirasi gitu. Pertanyaan terakhirnya adalah, dengan segala kerepotannya nih, dengan segala effort yang sudah dilakukan, ngumpulin dokumen, membangun partisipasi, akhirnya menurut Mbak Rindang, untung atau rugi membangun ZI? Kalau buat saya pribadi ini menguntungkan ya, Mbak ya, menguntungkan karena selain kita sendiri juga banyak belajar gitu, jadi banyak belajar, terus secara tidak langsung memang meningkatkan kompetensi kita sendiri, karena memang kita dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang out of the box gitu. Nah, dan kita udah bisa sampai ke tahap BBM itu sudah alhamdulillah sekali ya, dan saya juga nggak bisa bilang saya bekerja sendiri juga, dan ini kan saya hanya meneruskan dari teman-teman yang sebelumnya gitu.
apa yang sudah mereka capai di WBK, dan apa yang mereka sudah capai di 2 tahun terakhir mencapai WBBM itu udah luar biasa. Memang saya juga sempat melihat merasakan respon juga dari beberapa teman-teman yang ini sudah udah kedua kali, masa masih mau coba lagi, yakin bisa gitu. Cuman memang pada saat itu saya pikir ya kenapa enggak, ayo kita coba tahun ini gitu kan. Jadi ini sesuatu keuntungan yang memang nggak bisa kita nilai ya Mbak dengan apapun sih menurut saya. Jadi termasuk saya bisa diundang di podcastnya. Kalau kami yang terima kasih banget ya Mbak Rindang, karena itu tadi sih cerita yang terjadi di BPK ini, saya ngerasa ini akan banyak menginspirasi nih satker-satker lain di BPK untuk ikut serta membangun CRI. Dan yang paling penting ini adalah keyword dari untuk nge-web semua obrolan kita kali ini adalah pencapaian predikat BBK BBBM itu bukan tujuan akhir dari pembangunan BCTI gitu ya. Harusnya itu malah jadi awal nih. Lebih penting lagi adalah membangun mindset bahwa kita harus menjadi organisasi yang bebas dari KKN serta berorientasi melayani gitu ya. Dan perwakilan Kalsel ini memang patutlah saya bilang 2 jempol. Bahkan setelah WBBM Tun masih tetap berusaha untuk selalu responsif dan sensitif dengan kebutuhan stakeholder. Makasih sekali lagi ya Mbak Rindang atas obrolannya hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin harus bukan saya ini yang diundang ini. Oke, dan kami akan selalu pasti tunggu nih inovasi-inovasinya Kalsel. Saya tunggu juga bukunya ya Mbak ya, karena katanya mau dibukukan juga ya untuk menginspirasi seluruh teman-teman di BPK membangun ZI. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Oke, baik Sobat Pembelajar, sepertinya ini adalah akhir dari obrolan kita hari ini bersama Mbak Rindang Pundilaras dari perwakilan Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih ya Mbak Rindang sudah mau datang di sini. Bermanfaat ya Mbak Iyun. Amin, insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Dan kita harus berpisah, sampai ketemu lagi di episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Korpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.